Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu dilimpahkan rahmat kesehatan. Baiklah, sesuai dengan perjanjian kita minggu kemarin, kita akan melaksanakan layanan klasikal pada hari ini. Jadi berhubung ibu lagi ada urusan, layanan klasikal kali ini kita gantikan dengan klasikal online. Jadi untuk Ananda yang bertanya mengenai absen, nanti ibu akan mengirimkan link absen dan Ananda bisa membuat namanya di sana nanti ya. Sebelum Ananda semua belajar, alangkah baiknya Ananda berdoa dahulu di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk kelancaran dalam melakukan pelajaran nantinya ya. Baiklah, untuk layanan klasikal online kita hari ini, Ibu sudah mempersiapkan satu tema yang akan kita bahas, yaitu mengenai merencanakan karir di masa depan. Adapun tujuan Ibu memberikan materi ini kepada Ananda semuanya, semoga Ananda bisa merencanakan atau memikirkan untuk karir Ananda berikutnya, karena kan sekarang Ananda sudah menginjak kelas 12, pastinya Ananda ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang ingin melanjutkan perkuliahan ataupun pekerjaan. Nah, disinilah materi ini akan membantu Ananda untuk bagaimana Ananda bisa memutuskan karir Ananda di masa depan nantinya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai apa itu karir. Nah, untuk Ananda ketahui semuanya, karir merupakan pilihan pekerjaan atau profesi yang ditujukan oleh seseorang. Nah, di sini nanti Ananda bisa mengetahui apa itu karir dan Ananda pasti bisa memilih untuk karir Ananda ke depannya. Tetapi Ananda, di sini pekerjaan dengan karir itu berbeda ya. Ibu jelaskan, jika pekerjaan itu merupakan kerja kita yang sedang kita lakukan saat ini maupun yang akan kita lakukan seterusnya. Sedangkan karir merupakan kerja yang telah kita lakukan sebelumnya dan akan kita lakukan seterusnya sampai itu menjadi pilihan kita dan itu adalah tujuan hidup kita. Baiklah Ananda. Nah, untuk materi yang kedua, untuk Ananda ketahui yang sama-sama kita lihat di PowerPoint Ibu, yaitu mengenai bagaimana perencanaan karir di masa depan. Nah, di sini ada 3 perencanaan karir di masa depan. Yang pertama yaitu menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Maksudnya apa Nanda? Setiap kita pasti memiliki peluang tersendiri. Nah, di samping adanya peluang tadi, pasti ada kendala yang akan kita rasakan. Nah, di sanalah kendala tersebut yang akan menguji kita bagaimana kita bisa bertahan untuk tetap melanjutkan karir kita tersebut. Pastinya setiap apa yang kita kerjakan pastinya memiliki konsekuensi ataupun akibat-akibat. Nah, di sini Ananda jika telah meluangkan atau mengembangkan peluang-peluang Ananda, tetapi Ananda merasa kesulitan, adapun yang penghambat, Ananda tidak boleh putus asa. Ananda harus lebih mencoba, terus mencoba, karena kita selalu ada pepatah yang mengatakan kita belajar dari kesalahan. Nah, dari kesalahan tadilah kita lebih mengetahui di mana letak kesalahan kita, di mana harus yang kita perbaiki. Nah, dari situlah kita akan menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, bagaimana perencanaan karir yang kedua? Di situ sama-sama kita lihat ya Nanda semuanya, yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup terutama yang berkaitan dengan karir. Nah, maksudnya di sini yaitu tujuan-tujuan yang
telah kita miliki, harus kita kembangkan dan kita identifikasi tujuan kita tersebut apakah sudah tepat ataupun belum tepat. Jika sudah tepat, kita kembangkan terus-menerus sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sedangkan belum tepat tujuan-tujuan tadi, kita harus lebih belajar lagi. Kita lihat dari yang pertama tadi, yaitu kita belajar dari pengalaman. Nah, dari pengalaman tadi, kita pasti bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan hidup kita yang berkaitan dengan karir tersebut akan menjadi lebih baik dan lebih terasa. Perencanaan karir yang terakhir yaitu mengenai penyusunan program pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Maksudnya, penyusunan program pendidikan yaitu Ananda seperti Ananda semuanya yang telah menginjak kelas 12 pasti memiliki agenda atau tujuan-tujuan yang akan Ananda persiapkan setelah tamat kelas 12 ini nantinya. Nah, setelah kita tamat dan kita mempunyai program-program pendidikan, kita pasti menjadi lebih terarah dan kita lebih terfokus terhadap apa yang akan kita raih atau yang kita tuju pertamanya. Tujuan utama kita itulah yang akan kita kembangkan dan apa yang kita inginkan pasti akan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam merencanakan karir di masa depan. Bisa Ananda semua lihat bahwa di sini ada 5 langkah-langkah yang perlu Ananda ketahui dalam menentukan karir di masa depan. Yang pertama yaitu ada mengembangkan rencana karir. Nah, tadi kan kita sudah mempunyai rencana kita akan melanjutkan kehidupan kita kemana. Di sanalah rencana tadi kita kembangkan sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita tuju. Pastinya kita akan lebih terfokus pada apa yang kita tuju dari awal. Yang kedua yaitu tinjaulah bakat dan minat kita. Setelah kita mengetahui rencana kita tadi, pastinya kita memiliki bakat dan minat. Nah, bakat dan minat kita inilah yang akan membantu kita untuk lebih memutuskan karir kita, memutuskan kita pemilihan dalam karir. Contohnya begini, ada Ananda yang bakat di menari, minat di menari, pasti Ananda bisa memilih untuk perguruan tinggi, bisa mengambil jurusan seni atau tari. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, setelah kita mengetahui bakat dan minat kita, pasti kita lebih mudah untuk mengambil keputusan apa yang kita maunya. Yang ketiga ada itu cari jenis-jenis karir. Setelah Ananda meninjau bakat Ananda atau minat Ananda, Ananda harus mengetahui jenis-jenis karir atau bidang-bidang karir di mana Ananda pasti menginginkan karir itu sesuai dengan bidang Ananda dan sesuai dengan karir Ananda ataupun sesuai dengan kemampuan Ananda. Pastinya jika Ananda memilih pekerjaan yang lain, pasti Ananda merasa kesulitan dalam menjalankannya karena tidak sesuai dengan bakat ataupun minat Ananda nantinya. Yang keempat yaitu ada bandingkan keterampilan dan minat. Untuk Ananda semua ketahui, keterampilan dan minat itu berbeda ya. Keterampilan merupakan apa yang kita bisa atau apapun yang kita capai, kita lakukan itu pasti ada mempunyai keterampilan. Sedangkan minat itu adalah kemauan kita. Bagaimana Ananda sudah mempunyai keterampilan ini tetapi Ananda tidak meminati bidang itu. Jadi sama saja Ananda tidak sungguh-sungguh untuk memutuskan atau mengambil keputusan dalam pemilihan karir tersebut karena dia bertolak belakang antara keterampilan dan minat Ananda. Langkah-langkah dalam pemilihan karir yang terakhir yaitu kembangkan tujuan karir. Nah, setelah Ananda ketahui bagaimana langkah-langkah tadi, pasti Ananda sudah memiliki tujuan ataupun yang terfikir di dalam otak Ananda. Nah, setelah Ananda mengetahui tujuan-tujuan tadi, Ananda kembangkan tujuan tadi menjadi yang lebih baik ataupun menjadi apa yang Ananda inginkan untuk perencanaan karir Ananda di masa depan nantinya.
materi yang terakhir yaitu mengenai rumus memilih karir di masa depan. Sama-sama kita lihat di sana ada rumus T tambah 2P tambah E tambah V, di mana keterangan T merupakan talent atau bakat ataupun kemampuan Ananda, sedangkan 2P passion dan purpose, di mana di situ tujuan Ananda. Yang ketiga ada E, environment, merupakan lingkungan Ananda, bagaimana Ananda di lingkungan tersebut, dan V yaitu vision, di mana itu adalah visi Ananda untuk mencapai tujuan karir. Contohnya begini mengenai rumus yang tadi, misalnya bakat Ananda yaitu memasak, sedangkan tujuan Ananda menjadi seorang chef atau seorang koki, dan di lingkungan Ananda juga banyak yang menjadi chef ataupun koki yang membuat Ananda ingin menjadi seperti mereka dan mengembangkan karir Ananda di situ. Dan visi Ananda tentunya tujuan Ananda seperti itu, ingin menjadi seorang chef. Nah, berdasarkan rumus tadi dapat kita simpulkan bahwa seorang tadi yang telah mempunyai hobi memasak, dia akan mengambil perencanaan karir di bagian memasak atau chef. Nah, di sanalah dia akan mengembangkan bakat, minat, keterampilan, dan dia mencapai tujuan apa yang dia harapkan di awal dalam perencanaan karirnya. Sampai disitulah materi kita mengenai merencanakan karir di masa depan dan layanan klasikal online kita pada hari ini. Dan untuk Ananda semuanya, Ibu akan memberikan Ananda semua tugas kelompok. Nanti Ibu meminta kepada ketua kelas untuk membagi Ananda menjadi beberapa bagian kelompok, dan Ananda didiskusikan mengenai materi kita pada hari ini. Ananda buat laporan ataupun kesimpulan materi pada hari ini dan dikumpulkan minggu depan per kelompok. Jika nanti ada yang kurang paham ataupun yang kurang mengerti, boleh bertanya melalui WA group. Nanti Ibu akan meresponnya dan memberikan pemahaman terhadap apa yang belum Ananda pahami. Ibu rasa cukup layanan klasikal online kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.